Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini beredar ungkapan dari Pak Listio Sigit. Kali ini ngomong kalau jabatannya dicopot dulu sementara ya, yaitu Rudiana dan kawan-kawan. Ya, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe di channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Valdi, Ya. salah seorang terpidana. Bentuk kekerasan. Surat terbuka buat Bapak Kapolri Listio Sigit, ya Pak. Pak, Bapak bilang kan bahwasanya siapa saja yang mengkritik Kapolri atau polisi ya akan menjadi sahabat. Pak, kami udah capek mengkritik, Pak. Udah capek, kami bukan mengkritik lagi, Pak, sampai ngebully, ya, sampai ngebully untuk anggota Bapak, ya. Bapak lihat sendiri, ya, dengan berangasnya mereka membuat para terpidana ya untuk mengakuin yang tidak mereka lakukan dengan cara ya seperti itu Pak. Bapak bisa lihat sendiri ya yang beredar di banyak media ya, banyak di video-video lewat. Kalau keterangan dari penyidik itu bukan, tidak ada perlakuan dari itu. Terus kalau memang nggak ada perlakuan untuk terpidana ini yang mukanya bonyok ya, kupingnya, matanya dipakai apa tuh, sasiban ya, lasiban. Jadi orang itu pakai dibuat sendiri Pak, dihantukkannya ke dinding, dihantukkannya ke jeruji, dihantukkannya tadi ulah mereka sendiri. Logika aja Pak, gini Pak kan, kalau mereka melakukan sendiri, anak buah Bapak itu nggak mengakuinya, taruh aja orang itu nggak waras, kok ditangkap? Mereka melakukan itu sendiri Pak, menjedutkan ya, menganiaya diri sendiri, nggak masuk akal lah Pak, nggak masuk akal. Bapak harus tindak lanjutin, Bapak harus tegas sebagai pemimpin Pak. Jadi jangan nanti memang udah buruk ya di mata masyarakat, udah buruk, jangan tambah lagi oknum-oknum yang baik ya, oknum-oknum yang nggak terlibat itu jadinya beranggapan semua itu sama aja gitu. Padahal ada di antaranya itu yang baik. Nggak semuanya ya, nggak semua seperti itu. Cobalah tolong Pak. Tolong Bapak lihat ke bawah tuh anggota Bapak itu, kalau memang nggak bisa Bapak bilang itu di apa, potong kepalanya. Jangankan potong kepalanya Pak, Bapak sentuh, Bapak giniin aja kepalanya, nggak ada Pak, nggak ada. Coba Pak tegas sedikit lah Pak. Bapak apa nggak risih gitu sebagai pemimpin atau sebagai orang tua lah ya, jika ada anak Bapak atau anggota Bapak itu yang diceritain tentang kinerjanya, dibully atau di ini, apa Bapak hanya tutup telinga, tutup mata, nggak bisa Bapak lihat? Tolong Pak ambil tindakan tegas Pak untuk mereka Pak. Jangan mereka itu membuat semaunya ya. Apa karena seragam mereka itu agar ditakutin oleh masyarakat? Ini nampaknya manusia ini udah nggak ada lagi harga dirinya, haknya tuh udah nggak ada lagi, udah dirampas dengan orang-orang yang memiliki pakaian seragam, yang berkedok sebagai penegak hukum. Ya, tolonglah Pak. Sampai kapan negara kita terbebas dari namanya mafia Pak? Ini emak-emak kampung Pak yang bicara Pak. Emak-emak kampung yang nggak ngerti tentang hukum, tapi ngerti tentang adanya tuh hak asasi manusia. Jadi untuk apa selama ini kita mengikutin, mentaatin peraturan di negara ini? Jika yang membuat peraturan aja itu melanggar. Gimana pendapat Bapak? Emak-emak Pak, mewakili emak-emak berdaster ya Pak ya.
Mohon Bapak Listio Sigit mendengarkan keluh kesah, terutama para emak-emak yang memiliki anak laki-laki. Cepat atau lambat yang bakalan sama nanti nasib seperti mereka terpidana. Takutnya kalau nggak dia Bapak ambil sikap yang tegas kepada anggota Bapak. Gitu aja Pak ya. Mohon Bapak introspeksi untuk anggota Bapak dan diri Bapak sendiri. Terima kasih Pak. Halo guys, semoga kita semua masih tetap sehat di awal bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun bagi saya sesungguhnya kita belum merdeka, karena secara faktual penyiksaan yang pernah terjadi di era kolonial Belanda itu masih terjadi pada zaman ini. Dibuktikan dengan kesaksian dari terpidana di persidangan bahwa mereka pernah disiksa oleh oknum polisi Cirebon, Polres Cirebon, yang viral ada 2 nama, yaitu polisi Gugun dan polisi Aris Papua. Penyiksaan yang mereka lakukan misalnya seperti menyuruh minum air kencing, kemudian dipukul, mata di strapless. Udah kayak kertas aja di strapless. Penyiksaan-penyiksaan itu sangat sadis, tidak ada bedanya dengan penjajah Belanda sebelum Indonesia merdeka. Jadi secara esensial tidak ada bedanya gitu. Kita belum merdeka sistem penegakan hukum. Satu hal yang perlu kita bayangkan di Pulau Jawa ini yang berbagai media massa sudah banyak, akses internet, sosial media itu bisa didapat, lembaga-lembaga pengontrol kepolisian itu banyak, itu saja masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia, masih saja terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Bagaimana dengan kami yang di Indonesia Timur yang kadang masih sulit untuk mengakses media massa, internet masih susah, kadang beberapa kampung di Indonesia Timur itu masih jauh dari listrik, tidak ada listrik guys. Bukankah itu akan lebih berpotensi besar dilakukannya penyiksaan oleh oknum kepolisian atau oknum penegakan hukum terhadap masyarakat sipil? Jadi seharusnya kepolisian, dalam hal ini Kapolri, meminta maaf atas penyiksaan seperti ini dan lakukan reformasi yang besar-besaran, yang reformasi yang struktural terhadap sistem pembinaan dan sistem penanganan perkara pidana begitu. Ya harus ada sikap tegas, jangan menganggap bahwa penyiksaan atau keterangan saksi di dalam persidangan, dalam hal ini adalah Saka Tatal, itu dianggap belum punya kekuatan hukum tetap. Karena kalau kita belajar hukum acara, 99% pengakuan di ruang persidangan itu benar. Nah, jadi menurut saya Polri harus bersikap ksatria, mengakui kesalahan dan melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum. Oknum-oknum polisi yang bertindak tidak disiplin atau melanggar kode etik wajib diberikan sanksi yang tegas, supaya ya kemerdekaan kita ini kemerdekaan yang hakiki gitu, bukan kemerdekaan yang tipu-tipu gitu, kemerdekaan yang seremonial saja gitu. Ya, untuk netizen tetap kawal, karena no viral, no justice. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya kan? Wah, memang betul sekali binatang yang melakukan seperti itu ya. Wah, luar biasa perlakuannya itu, betul-betul udah di luar nalar ya kan. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah. Itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.